Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini Senin 4 Mei 2020 kita akan membahas materi tentang KD 3.10 yaitu integral. Sebelumnya pada KD 3.8 dan 3.9 kita sudah membahas tentang turunan. Nah, untuk materi integral itu merupakan bisa disebut dengan anti turunan, atau kebalikan dari turunan. Kemudian notasi dari integral itu biasanya ini lambang dari integral ya, atau notasinya. Jadi misalkan nama fungsinya f(x), maka di sini integral dari f(x) dibuat seperti itu. Untuk apa kita belajar integral? Biasanya digunakan untuk menentukan suatu luas atau luas daerah yang bentuknya tidak beraturan. Kalau untuk bidang atau bangun yang beraturan seperti segitiga, persegi panjang, tentunya kalian sudah bisa untuk menentukan luasnya ya. Kalau segitiga kan setengah alas kali tinggi, kalau persegi sisi kali sisi, kalau persegi panjang bisa panjang kali lebar. Kalau dia berbentuk misalnya berbentuk jejar genjang misalnya, atau berbentuk limas, bukan limas ya, ini trapesium ya, bisa berbentuk trapesium, bisa berbentuk layang-layang. Nah, itu semua bisa ditentukan luasnya, sudah ada ketentuan luasnya. Nah, sekarang bagaimana kalau nanti ada soal misalkan kalian mau menentukan luas tanah yang berbentuk seperti daun misalnya. Nah, ini bentuknya. Bagaimana cara menentukan luas daerah ini, luas daerahnya? Atau misalnya akan berbentuk seperti, nah, tentukan luas daerah tersebut. Gambar yang kedua. Ya, jadi di sini kalian bisa menggunakan integral, yaitu dengan cara nanti di sini ada namanya garis sumbu X, sumbu Y. Terus ada nanti namanya batasan, di sini ada batasan. Nah, bisa ditentukan dari batasan-batasan ini bisa untuk menentukan luasnya ya. Jadi ada batasan. Nanti di sini akan dibahas yaitu integral tak tentu atau seperti ini. Nah, bagi-bagi. Nah, jadi untuk luas daerah yang kecil ini batasannya dari sini sampai sini. Dari yang ini dengan ini untuk yang Ibu arsir, ini untuk yang Ibu arsir berarti batasannya dari sini ke sini. Beda untuk garis kurvanya ini sama yang ini beda, jadi bisa ditentukan luas bentuk yang tidak beraturan dengan menggunakan integral. Kemudian integral itu sendiri dibagi menjadi dua. Integral dibagi menjadi dua, ada namanya integral tentu dan integral tak tentu. Integral yang pertama kita bahas dulu integral tentu ya. Integral tentu itu sama dengan yang ini tadi. Yang pertama A, integral tentu. Integral tentu itu sama dengan integral pada dasarnya, yaitu rumusnya dengan menggunakan jika nama fungsinya adalah f(x) sama dengan ax pangkat n, maka integral dari f(x) sama dengan a per n plus 1, variabelnya adalah x pangkat n plus 1. Nah, jadi kalau di turunan pangkatnya berkurang,
Kalau di integral pangkatnya bertambah 1. Ini ya. Sebelum masuk ke contoh soal untuk materi integral, di sini Ibu ingatkan kembali tentang turunan. Kemarin kalau ada turunan pangkatnya berkurang ya. Kalau turunan dari turunan misalnya nama fungsinya Y sama dengan berapa? 3x kuadrat misalnya. 3x kuadrat berarti Y aksennya berapa kemarin? Berarti 3 kali 2, 6. X pangkatnya jadi pangkatnya 1 berkurang. Jadi turunan dari 3x kuadrat itu adalah 6x. Nah sekarang coba kita bahas untuk contoh untuk integral ya. Contoh yang pertama. Atau sebelum ke contoh Ibu buat dulu, misalkan di sini ada integral dari x pangkat n. Maka rumusnya bisa kita tentukan berarti 1. Karena di sini tidak ada bilangan pokok A-nya. Jadi kita bisa buat dengan 1 per pangkatnya n. Berarti n plus 1, variabelnya adalah x pangkat n plus 1 plus c. Nah, ini c di sini seluruh hasil dari integral tak tentu hasilnya ditambahi plus c. Kenapa? Ini namanya plus c itu adalah konstanta. Karena apa? Kembali lagi ke misalkan gambar seperti ini. Nanti ada yang tidak, ini kan batasan yang Ibu akses tadi dari sini sampai sini ya. Nah, di sini kan ada yang tidak pas. Nah, seperti yang Ibu gores itu tidak pas. Itu berarti tidak bisa ditentukan. Ini kan kecil, kalaupun besar ini tidak bisa ditentukan, belum tahu kebenarannya ya. Jadi bisa dibuat di sini plus C atau konstantanya. Kembali ke contoh soal ya. Ibu ambil contoh soal nomor 1. Untuk soal nomor 1. Misalnya integral dari 6x dx. Oh ya, seluruh soal itu pasti ada dx-nya ya. Dx itu diferensial terhadap variabel x. Jadi soalnya pasti ada dx ini. Hasilnya ada plus c. Sama dengan sesuai dengan rumusnya yang sudah ada tadi di sini. Yang A. Berarti sebagai A-nya di sini berapa? 6 ya. Berarti kita buat 6 per pangkatnya ada berapa di sini? Pangkatnya ada 1 plus 1, variabelnya x. Pangkatnya 1 ditambah 1 plus c. Jadi hasilnya adalah 6 per 1 tambah 1, 2, x pangkat 2 plus c. Masih bisa disederhanakan ini. 6 bagi 2, ya berarti 3x kuadrat plus 2. Bisa ketemu dengan ini hasil dari integral ya, integral. Sementara tadi kita contohkan di sini hasil dari turunan ya. Turunan di sini turunan dari 3x kuadrat hasilnya adalah 6x. Ini juga integral dari 6x adalah 3x kuadrat plus c. Jadi terbukti bahwa integral itu merupakan kebalikan dari turunan. Lanjut contoh nomor 2. Misalnya tentukan integral dari x pangkat 3 misalnya dx. Maka di sini berapa? Bilangan pokoknya berapa? Berapa di sini? Ya, bilangan pokoknya adalah 1 per pangkatnya adalah 3 plus 1, variabelnya x pangkat 3 plus 1 plus c. Sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 ya plus c. Itu ya. Jadi pangkatnya selalu bertambah 1. Ini bertambah. Lanjut contoh nomor 3. Integral dari x dx. Nah, integral dari x. Masih sama, bilangan pokoknya di sini depan 1, pangkatnya 1 juga ditambah 1 plus 1. 1 ini dari pangkat ini, satunya dari rumus plus 1 di sini ya.
variabelnya adalah X, pangkatnya 1 ya, 1 ditambah 1 plus C, maka hasilnya adalah 1/2X pangkat 2 plus C. Tuh, nomor 4. Coba sekarang kalau integral dari konstanta sekarang. Integral dari 5 dx. Sama dengan, jadi kalau turunan kemarin turunan dari ini ya. Turunan dari Y sama dengan 2x. Maka Y aksen sama dengan 2. Kalau turunan dari integral dari 5 berarti kebalikannya yaitu 5x plus C.